Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Nat Ramadhani dengan NIM 415.210.1002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 7 praktikum algoritma dan struktur data. Nah, ini isi modul 7 ini dia latihan-latihan soal dari modul 1 sampai dengan modul 6. Oke, langsung saja saya mulai bahas di sini. Ini ada soal dari modul 1 ya. Langsung kita coding aja nih. Sini kita pakai tipe datanya float, variabel A, B, C, D, E, F, X, dan Y. Di sini ada deklarasi variabel, X sama dengan 30 dan Y-nya sama dengan 40. Di sini ada pernyataan bahwa nilai A itu X, nilai A-nya itu X sama dengan Y gitu. Jadi nilai dari A-nya ini dia akan bernilai 0 atau 1 gitu kan. Kalau bernilai 1 dia akan true, kalau bernilai 0 dia akan false. Nanti akan saya bahas di sini. Oke, yang pertama ini dia nilai X-nya itu sama dengan nilai Y-nya. Kemudian yang kedua ini, nilai X-nya tidak sama dengan nilai Y. Di sini ada lebih besar, nilai X-nya lebih besar dari nilai Y, kemudian di sini ada nilai X lebih kecil dari Y, di sini ada nilai X lebih besar atau sama dengan Y, nilai X lebih kecil atau sama dengan Y. Langsung kita see out. Hasil dari X Y, kita print copy ya biar gampang. Sorry, bentar. Di sini nilainya B, di sini nilainya C, di sini nilainya D, di sini nilainya F. Dulu, ini F. Oke, mantap. Di sini ya, sini akan saya compile kita running. Hasilnya seperti ini. Oke, di sini kita lihat, kita bahas 30 itu sama dengan 40 atau tidak. Tidak ya, maka dia akan bernilai 0. Salah artinya nih false. Kemudian yang bawah 30 ini tidak sama dengan 40. Benar, dia bernilai 1 atau true. Kemudian yang ketiga, 30 ini lebih besar dari 40. Salah ya false, maka nilainya 0. Dan yang bawah, ini 30 lebih kecil dari 40. Benar, nilainya true, ini lebih besar atau sama dengan 40. Salah, ini lebih kecil atau sama dengan 40. Dia benar, karena 30 lebih kecil dari 40. Oke, jelas. Di sini kita lihat ke nomor 2.
Oh ya, ini flowchart-nya belum saya ini ya. Flowchart. Oke, di sini saya udah ada ya flowchart-nya dari nih. Nah, ini flowchart-nya. Kita bahas flowchart-nya di sini. Ada apa aja? Oke, di sini mulai ya start. Di sini ada preparation, persiapan, tipe data, variabel A, B, C, D, E, F, X, Y, itu float ya, float tipe datanya. Kemudian yang bawah ada preparation lagi, X-nya sama dengan 30, Y-nya sama dengan 40. Kemudian ini ada proses nih, ya. Proses tadi yang sudah saya jelaskan, nilai X-nya itu sama dengan Y atau enggak, nilai X-nya itu tidak sama dengan Y atau tidak, nilai X-nya itu lebih besar atau tidak, lebih kecil tidak, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kemudian ini ada outputnya langsung ini. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan outputnya. Oke, semoga paham. Oke, nomor 2 di sini ada buat program luas segitiga dengan alas di input, tinggi di input, kemudian cetak luasnya. Rumus segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Oke, mantap. Sini saya hapus dulu deh. Alas kali tinggi. Ini luas. Tinggi kali luas. Ini saya close dulu. Program luas segitiga ya, teman-teman. Sini berarti kan tinggi di input nggak sih? Tingginya di input. Si out, input, tinggi. Ini saya mau gini. T, salah. Cinta. Sini ada L sama dengan alas kali tinggi, gitu kan. Sini ada si out luas segitiga adalah input tinggi. Misal tingginya itu saya mau, sorry, rumusnya kurang ya. Setengah itu kan 0,5 berarti 0,5. Nah, ini udah bener. Saya mau 10. Oke, mantap. Ada yang salah nih. Oke, alasnya nggak ada ya, teman-teman. Oh, alas di input, tinggi di input, semuanya di input. Oke, sorry. Si out, input, alas. Cinta. Compile di sini. Nah, ini baru ada alasnya. Ini saya mau 10, ini mau 2, ini oke. Ya, 2 kali 10, 20 bagi bagi 2, 10 ya. Jadi benar nih ya, programnya seperti ini. Input, ya, nilainya 2, masukin ke variabel T, ya 10 masukin ke variabel A. 10 kali 2, 20 bagi 2, 10. Next. Jelaskan programnya. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Next ke nomor 4. Buat flowchart dari program luas segitiga ini, teman-teman. Ini, teman-teman. Aku pakai yang ini aja. Punya aku yang udah aku buat. Nah, ini. Copy image.
Oke nih, flowchartnya seperti ini. Ini ada mulai, ini preparation ya, tipe datanya float untuk variabel alas tinggi luas ya, variabel A alas tinggi luas. Kemudian di sini ada input ya, pakai ini nih, apa ini? Jajar genjang ya? Oh bukan, jajar genjang. Input alasnya, kemudian input tingginya, kemudian ada prosesnya luas, tengah kali alas kali tinggi, kemudian outputnya print luas segitiga, dan end, selesai. Next, kita lanjut ke nomor 5. Hitung luas perombakan serta isi bola yang diketahui jari-jarinya. Luas permukaan bola yang udah diketahui jari-jarinya. Oke, di sini saya makin float lagi deh. Float R sama dengan 12. Ya. Di sini ada langsung kayak ini L. Oh, kita float lagi deh. Float L terus. Ada apa nih? Iya, koma I, koma I, koma I. Gitu. Nah, Pi-nya ini dia Pi sama dengan 22/7. Itu 3,14. 3,14. Ini. Next. Terus sini. Langsung ke prosesnya. L sama dengan 4 kali Pi. Kan 3,14 kali R. Next ini I sama dengan 4 V. V apa itu V? Oh, Pi mungkin. Pi kali Pi. Ini kita kurungin dulu deh. Bagi 3/3. Oke, langsung kita see out. Luas sama dengan inline. See out. Isi sama dengan I inline. Kita compile. Oke, ada yang salah di sini. L was not declaration. Salah tanda ya, tadi itu tanda titik yang saya pakai. Nah ini, luasnya segini, isinya segini gitu. Ya kan, R-nya udah ditentuin gitu. Ya, R-nya 12. Ini substitusi deh, 4 kali 3,14 kali 12. Kemudian selanjutnya 4 kali 3,14 dibagi 3. Gitu. Oke, jelas ya. Next, modul ke-2. Modul 2 mana nih? Nah, nih. Jelaskan flowchart di bawah ini dengan kata-kata Anda sendiri. Oke, saya suruh jelasin ini. Oke, di sini ada start, mulai, preparation, ya, tipe data integer, untuk variabel A, B, C, dan max. Di sini ada entry bilangan 1 ya, dia akan disimpan di dalam variabel A. Entry bilangan 2, nilainya akan disimpan di variabel B.
dari bilangan 3, dia nilainya akan disimpan di variabel C. Nah, ini ada decision. Decision-nya ada kondisi kalau A-nya lebih besar dari B dan A-nya lebih besar dari C, maka nilai maksimalnya itu sama dengan A. Tapi, kalau misalkan B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, maka nilai maksimalnya si B. Nah, kalau si C-nya itu yang lebih besar dari A dan B-nya, maka yang maksimal C gitu. Nah, tapi kalau nggak ada yang lebih besar gitu, jadi sama dengan semua gitu. Nih, 2 gitu langsung N dia langsung N gitu. Nih, bisa lihat Max cetak bilangan terbesar. Ya, cetak bilangan terbesar, misal yang A cetak bilangan terbesar 2 gitu kan. A-nya sama dengan 2. Sini ada decision lagi. Maksudnya kalau lebih besar dari 0, cetak bilangan tersebut positif. Kalau lebih kecil dari 0, misalnya negatif 1 gitu kan. Dia merupakan bilangan negatif. Gitu. Kalau enggak, ya dia bakal N program. Oke, buat program dengan output sebagai berikut. Mantap. Float lagi. TS. UAS. UIS. Out. Input. TS. Copy aja, biar cepet ya teman-teman. UIS. UIS. UAS. Oke. Sini ada prosesnya. Kalau logika, kalau salah satu inputan nilainya sama dengan 0 gitu kan, UAS TS yang 0, maka semua nilai bernilai tidak lulus. Gitu. Oke, logika if. If TS nilainya sama dengan 0 gitu kan. Nilai tesnya sama dengan 0 dan apa nih? Salah satu ya. Tesnya sama dengan berarti kita makanya atau ya. Atau tuh nih tandanya. Nih atau. UAS sama dengan 0. Kita tahu lagi. UIS sama dengan 0. Maka tidak lulus ya. Out tidak lulus. Inline. Coba kita compile dulu. Untuk ini misal 0, 80, 90. Oke, kita lihat sini ada yang salah. Tes. Oke, di sini
Ternyata bukan pakai ini ya. Ternyata makanya ini. Oke, di sini kecil deh, salah. Kecil, kalau nilai UTS-nya dia lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0 ya kan, maka dia nggak akan lulus gitu loh. 9, compile, 0, 90, 90. Ini apa nih? Oke, oke, oke di sini kita bikin yang lulus dulu aja deh. Kalau lebih besar dari 0, ini jadinya lulus ya teman-teman. Ini makanya dan dan atau itu tahu ya. 90, 90, 90. Lulus. Mantap. Sini si out else file salah satu bernilai 0. Lulus. Oke. Oke, ini berarti terus tahu berarti teman-teman, nanti dia tandanya jadi dan oke. Jadi ini logika dan ya tandanya, dan kalau yang tadi ini atau kan gini logikanya, kalau nilai UTS-nya itu lebih besar dari 0 dan UAS-nya lebih besar dari 0, kuisnya juga lebih besar dari 0. Artinya kan nggak ada yang nggak ada yang nilainya 0 gitu. Maka dia akan lulus. Tapi kalau misalkan dia salah satu aja bernilai 0 gitu kan, maka dia tidak akan lulus gitu. Oke, seperti itu kurang lebih. Kita lihat lagi di sini modulnya. Setelah program tersebut jadi, rubah hanya kuis yang boleh bernilai 0. Kalau kuisnya nilainya 0 berarti tetap lulus ya. Kalau gitu saya gini, else if berarti. Else if UTS ini sama dengan lebih besar dari 0, dan dan UAS-nya dia 0, di atas 0, dan apa? Dan kuis itu dia lebih kecil atau sama dengan 0. Maka di sini dia akan out lulus ya. Save. Jadi nilai kuisnya boleh 0 gitu, 100 misalnya 90 ini 0. Dia akan tetap lulus ya, karena di sini ya udah kita masukin nih. Kuisnya dia boleh 0. Kuisnya lebih kecil sama dengan 0 gitu. Jadi dia tetap lulus. Buat flowchart dari jawaban nomor 2. Oke, di sini juga sudah dibuatkan ya teman-teman. Flowchartnya akan saya jelaskan di sini. Oke, saya copy dulu flowchartnya. Oke,
Sini kita lihat sini mulai ya, ada start, kemudian ada deklarasi variabel di dalam preparation, tipenya float, UTS UAS quiz ya kan. Ini input ya, input UTS, UAS, quiz. Terus ada kondisi tadi ya, kondisi yang UTS-nya itu harus di atas 0 dan UAS-nya di atas 0, kuisnya juga di atas 0 ya kan. Maka dia akan lulus gitu. Kalau enggak dia nggak lulus. Kemudian kalau udah lulus ya finish, dia juga finish. Oke. Oke, mantap. Next di sini modulnya ada soal lagi. Tes. Tes, tes, tes. Tes. Oke. Program seperti ini. Oke, langsung kita buat aja cout menu. Yang lain sini lihat lagi cout luas segitiga yang lain, terus persegi panjang cout luas persegi panjang yang lain. Oke, di sini dia akan cout lagi pilihan Anda. Di sini dia pilihan pilihan 1 atau 2. Saya pakai integer aja berarti ya, 1 atau 2 in pilihan. Sini ada kondisi ya, jika ya kan if pilihan tuh dia sama dengan 1 gitu kan, maka dia akan mengerjakan luas segitiga ya. Berarti ini alas tinggi luas. Cout input alas kan up cout input tinggi B. Kok B? T dong. Oke. Di sini akan diproses L sama dengan 0,5 dikali alas kali tinggi. K akan cout luas sama dengan L yang lain. Oke. Ya kalau inputan 1 tuh. Kalau inputannya 2, berarti kan else if. Else if pilihan sama dengan 2, ini dia akan persegi ya, panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Lab aja lebar. Oke, di sini berarti kan input lagi ya. Out input panjang.
Chin out input lebar chin lab. Di sini akan didapatkan luas persegi panjang, variabelnya itu saya mau naruh LP, luas persegi panjang. Oke, LP di sini kita lihat sini LP sama dengan panjang kali lebar. Kalau kondisi out luas sama dengan LP. Oke, kita save, kita compile, nggak ada error, aman. Kita ini pilihan saya mau masukin 1 input alas 5, 10, 25. Kalau misalkan saya mau inputnya 2, 10 kali 10, 100. Aman ya teman-teman, aman. Next, sini ada modul 3. Modul 3. Perhatikan program di bawah ini, kemudian buat flowchart-nya. Jadi di modul 7 nih kita suruh buat flowchart ya. Ini dia case switch ya, switch case. Ini flowchart-nya dia panjang ya. Langsung kita lihat aja di sini ada flowchart-nya. Sini dia mulai ya, mulai dan deklarasi variabel di sini. Tipe datanya integer, input integer, char ya. Sini ada variabel input A total ya kan. Terus X waktu par ya kan. Kemudian lanjut di sini masukkan pilihan ya, input pilihan ya kan, input pilihan. Kemudian dia ada switch ya. Switch di sini. Kemudian ada decision di sini. Kalau dia input 1 dia akan masuk ke eksekutif ya. Eksekutif. Terus dia akan input bis eksekutifnya. Dia input nih, iya atau tidak gitu kan. Kalau iya, dia akan nentuin waktu keberangkatannya. Kalau iya, dia akan nentuin waktu keberangkatannya. Ya kan, nentuin waktu keberangkatannya pagi atau malam kan, A atau B. Kalau A, dia akan ngasih tahu nih, ini harga per orang itu 50.000 gitu kan. Itu kalau pagi gitu kan. Nih. Nah, kalau malam gitu kan. Kalau malam dia harga per orangnya 75.000 gitu. Nih. Kalau di input A, dia akan ngitung nih harganya. Ya, berarti kan inputan A-nya ini kan yang tadi harga per orangnya itu kan dia udah nginput nih. Harga per orangnya itu misal 2, berarti 2 kali 50.000, harganya 100.000. Kemudian print total dan kemudian dia akan di sini selesai ya programnya. Kalau dia case kedua ya kan, input kedua dia kan pariwisata ya, pariwisata nih. Oh, case kedua. Kalau dia ya, maka akan menginput waktunya lagi, mau pagi atau malam ya. Kalau pagi dia input banyak orang yang mau berapa ya kan, tapi harganya di sini 500.000 ya kan. 500.000 diinput lah itu ya, orangnya 2 misal, berarti
2 kali 500. Berapa? 10.000 ya. 1.000. 2 kali 500.000. Tapi kalau dia ngetiknya N ya kan. Di sini ada tulisannya maaf. Nih, jurusan Jogja Solo untuk saat ini hanya melayani bus pariwisata. Next sini dia kalau misalnya dia nggak milih ya di antara angka 1 2, maka di sini dia akan mendapati output seperti ini. Kode tidak ada. Ini ya, print kode tidak ada maka akan selesai. Oke, semoga paham. Modul keempat menjelaskan dari kedua flowchart di bawah ini, kemudian apa perbedaannya. Oke. Ada gedein lagi. Ini ada flowchart 1 dan flowchart 2. Ini flowchart pertama kita lihat ada integer X, preparation, tipe datanya integer, decision X, lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 10. Ya benar, maka dia kan ngecetak ya bahasa C gitu kan. Dia akan nambahin nilai dari ini nilai dari X ya harusnya teman-teman, bukan dari C. Dan nilai dari X ditambah jadi 2, masih benar dia akan cetak lagi bahasa C, ya kan, bahasa C gitu. Terus sampai dia 10 bahasa C-nya, nah ini udah salah gitu kan. Udah 11 gitu. 11 lebih kecil atau sama dengan 10, maka akan di N. Jadi outputnya itu bisa, kalau yang ini ya, ini dia outputnya akan nih bahasa C gitu kan. Bahasa C itu sampai 10 kali teman-teman ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, loh. Sampai 10 kali jadi outputnya bahasa C, bahasa C, bahasa C gitu. Ini di sini mana tadi flowchart yang keduanya. Ini flowchart keduanya. Sama ya teman-teman. Outputnya sama, nggak ada perbedaannya. Ya, flowchartnya. Outputnya sama, nggak ada perbedaannya. Oke, jelas ya teman-teman. Modul 3, modul 4 nomor 1. Gitu. Jadi nggak ada bedanya, outputnya juga sama. Terus di sini ada program lagi ya, nomor 2. Gunakan looping bersarang. Buat program dengan output cetak bilangan bulat 1 sampai dengan 5 sebagai berikut. Oke. Sebelumnya kita lihat di sini sudah saya ini ya. Saya genap ya. Berarti yang bawah. Duh. Oke, kita coba buat, kita hapus programnya. Include library IOStream. Dan di sini ada using namespace std integer main. Oke, saya mau, jadi outputnya maunya begini. Mulai dari 40 sampai dengan 36. Integer A, B. Sini berarti saya pakai looping for aja. Looping for A. Di sini kita lihat nih.
barisnya ada 1 ya. Kolomnya ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sama dengan dari 40. Salah. Sama dengan 1. Kemudian A lebih kecil. Barisnya itu kan 1 tuh. Itu lebih kecil atau sama dengan 1. A min dong ya. A++ teman-teman. Loopingnya di sini coba for lagi. B sama dengan 5. B sama dengan 5. Di sini B-nya itu lebih besar. Atau sama dengan 1. Kemudian B min. Nah, yang di out di sini nilai si C. C sama dengan 40. C. C sama dengan min. Gitu. Sini saya si out and line. Kita coba compile. Oke, lupa tanda titik komanya. Aman. Jadi ya teman-teman programnya. Nih, outputnya 40, 39, 38, 37, 36. Sama ya. Gitu. Jadi selanjutnya untuk yang nomor 1 juga sama ya teman-teman. Kalau mau 1 sampai 5 gimana? Ya udah. Di out aja. Itu kan ini 1. Si out 1. Ini berarti jadinya C++. Compile. Running. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jelas ya teman-teman. Oke, next. Nomor 3 di sini outputnya bilangan genap. Oke. Jadi berarti kita yang ini ya, kita coba buat yang ini bilangan genap dan ganjil ya kan. Start dari 15. Coba 15. Mainin di angka aja teman-teman. 15 berarti kan 13 ya. 15, 13 itu berkurang 1. Berarti jadinya si plus si min. Kita running. Oke, 15, 14, 13, 12, 11. Sama ya teman-teman. 15. Oke, minus 2 teman-teman. Sorry. Si min 2. Kita compile. Nih, kita hilangin dulu. Kita compile. Kita running. Oke, 15, 13, 11, 9, 7. Sama nggak nih? Sama ya. Next, kita lihat output yang selanjutnya. 32, ini genap ya. Genap naik. Berarti dari 32. 32. Genapnya naik. Plus 2 berarti. Kita compile. 32, 34, 36, 38, 40. Sama ya. 32, 34, 36, 38, 40. Next, modul 5, teman-teman jelaskan tabel pembuktian. Wah, ini tabel pembuktian. Mari kita jelaskan, teman-teman. Di sini ada nilai awal dari I sama dengan 1. Ya, dia akan substitusi. Ya, I sama dengan, lebih kecil atau sama dengan 5. Benar. Maka dia akan masuk prosesnya I sama dengan 1. Dia akan substitusi sini. 1 lebih kecil sama dengan 1. Dia akan ngeprint si X-nya. Yang 1. Nilai X akan bertambah jadi 2, dia akan looping ke sini, teman-teman. Ya, looping. Ini kondisinya salah, maka X-nya nggak akan di-print. Dia akan nge-enter. Nah, ini nge-enter, nilai I-nya bertambah jadi 2. Di sini kita masukin lagi, teman-teman. Ini sudah paham mungkin ya, teman-teman. Ini 2 terus ya, sampai nanti nilai dari si I-nya ini sama dengan 5, gitu. Lebih kecil atau sama dengan 5, teman-teman. Nih, lebih kecil sama dengan 5.
masuk I-nya, X-nya 1, dia akan ngeprint 1, 2, ya kan, nilai X-nya bertambah, looping lagi ke sini, di print lah itu X-nya 2, jadi 3 X-nya, looping lagi, di print X-nya 3, looping sampai dengan 5 ya. Soalnya kalau 6 itu salah, dia akan enter, nilai I-nya akan menjadi 6 juga. Nah, 6 kan lebih besar ya, ini kan kondisinya salah, dia akan end program. Buat flowchart dari program di bawah ini, teman-teman. Oke. Ini saya udah buat flowchartnya. Ya, untuk mempersingkat waktu. Saya udah buat flowchartnya di sini. Nih, teman-teman. Flowchartnya. Kita copy. Masukin ke sini. Terus ini dia. Nih, jelas ya teman-teman, kelihatan ya. Flowchartnya jadi seperti ini. Ini program apa sih? Program mau yang entry bilangan itu ya. Entry bilangan 1, 2, 3. Yang itu kan, yang nanti total rata-ratanya. Sini ada preparation ya. Persiapan tipe data float, variable X, Y, R, dan variable T ya sama dengan 0. Kemudian preparation lagi, integer Y, sini ada proses ya, Y sama dengan 1. Oh, ini harusnya nih preparation ini, Y sama dengan 1 ini. Kemudian dia akan decision, Y-nya itu lebih kecil atau sama dengan 3. Kalau benar, dia akan entry bilangan si Y-nya ya. Entry bilangan 1 gitu. Nilai Y-nya bertambah, dia akan looping lagi, 2 lebih kecil sama dengan 3, maka akan ngeprint lagi entry bilangan 2 sampai dengan entry bilangan 3. Itu kan. Kemudian di sini ada, kalau ini kan udah 3 nih, 4 berarti kan. 4 lebih kecil sama dengan 3. Kan salah. Dia nggak bakal entry bilangan 4, tapi dia akan lanjut ke proses mencari T-nya, total dan rata-ratanya. Setelah itu dia akan output totalnya sama dengan sekian, rata-ratanya sama dengan sekian gitu. Ini flowchart 4 ya, perulangan 4. Oke, sekarang lanjut ke modul 6 teman-teman. Ini fungsi ya teman-teman. Ini fungsi yang tadi saya buat ini. Pernah saya buat. Oke, kita buat lagi deh. Sini ada fungsi nilai, float nilai. Ya, saya mau apa? Tipe data fungsinya itu float ya kan. Sini ada float TS, float UAS. Oke, sini buka. Kemudian buat rata. Sini rata-rata sama dengan TS tambah UAS tambah kuis. Kuisnya belum aku tambahin teman-teman. Float kuis. Dia akan see out, ya kan? Oh, berarti dia ngasih outnya di dalam fungsinya ya teman-teman. See out rata rata sama dengan rata rata inline. Next, fungsi kedua ada fungsi piramid, teman-teman. Pakai looping ini. Integer piramid.
Ada berapa barisnya? Satu barisnya ada 3, kolomnya ada 3 juga. Berarti integer A, integer B. Oh, tinggi piramidnya di input. Yaudah deh, gini aja. Integer tinggi. Ini integer A, B. Spasi dulu. Kemudian di sini kita buat mapping for A sama dengan 1 ya teman-teman. A lebih kecil sama dengan bentar. Bener ya, A lebih kecil sama dengan 3. A min for B sama dengan 1 teman-teman. B lebih kecil sama dengan 3 juga. Kemudian B min. Kemudian di sini dia akan ngasih out B, out B. Ini dia bakal inline, out, inline. Coba di sini, saya mau lihat lagi. Ini kan kalau ini kan berarti kan baris ke 1. Dia kan si out B-nya itu sama dengan ini berarti bukan 3 teman-teman. Berarti ini 1 dong. Kan supaya ininya di atasnya 1 berarti kan 1 gitu kan. Kalau 2 masuk 2 di sini kan 2 lebih besar kecil sama dengan kalau aku ganti A gimana? A gitu kan. A berarti kan A-nya 1 lebih kecil sama dengan 1. Kalau 2 berarti nilai B-nya sama dengan 2 dong. Di sini kita mengikuti ya, jadi tingginya itu di sini dia mengikuti A. Oke, di sini saya mau bikin fungsi utamanya. Udah ada sih tapi fungsi utamanya isinya itu dia input nilai ya. Integer, ts, was, quiz, sama rata. Cout, ts, chin, ts, cout, was, chin, was, cout, quiz, chin, quiz. Sini rata sama dengan kita panggil fungsi nilainya, nilai ts, was, quiz. Maka dia di sini akan panggil nilai shout rata nggak usah langsung panggil aja berarti ya, nggak perlu ngitung lagi nih.
Ini berarti kita hilangin. Sini ada panggil nilai, ada input. Oke, di bawahnya ada input teman-teman. Out and line dulu. Out input tinggi. Tinggi apa? Tinggi piramid. Tinggi. Beda ya, ini tingginya dia besar deh. Oke, mantap. Sini tinggi. Tinggi di sini saya mau manggil, berarti dipanggil kan ini. Panggil fungsi piramidnya. Oke. Piramid. Tinggi. Jangan lupa. Kita compile. Dengan error. Kurang tanda. Oke. Compile lagi. Kalau gini gimana? Nilai UTS-nya 90. 90. 90. Rata-ratanya segitu, tingginya 4. Oke, ini yang bermasalah ini sepertinya. Bermasalah di piramidnya, teman-temanku sekalian. Tes, tes, tes. Oke, jadi tadi errornya di sini, teman-teman. Ini tanda kurungnya kalau kita taruh sini, ini beda nih, teman-teman. Ini kita coba tanda kurungnya taruh di sini. Compile. 70. 70. 70. Oke, sama aja. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itu ya. Kita input nilai UTS-nya, ya kan. Misal berapa, 70, 70, 70 gitu. Nah, terus kita simpan di dalam variabel ini. Nah, nanti akan dikirimkan ke dalam fungsi nilai. Nih, tadi yang udah kita input, itu kan 70, 70, 70. Rata-rata sama dengan 70 tambah 70 tambah 70. Rata-ratanya 70 kali 3, 210. Sama kayak piramid, kita input tingginya 2, gitu kan. 2, maka ini akan menjadi 2 nih. Ini akan menjadi 2 juga, maka dia akan ngasih out piramidnya. Next, nomor 2. Next, nomor 2-nya, teman-teman. Kita jelasin program ini, oke. Sini ada fungsi tulis 10 kali, ya kan. Sini nggak ada argumennya, nggak ada tipe datanya. Kalau nggak ditulis berarti integer. Sini itu ada tipe data integer, variable j, looping, ya kan. Dia nge-looping berarti ini tanpa nilai balik. Looping belajar bahasa C-nya sampai 10 kali, teman-teman. Ya, ke bawah tuh. Terus ini ada fungsi utama, tulis 10 kali. Oh, tinggal dipanggil doang. Jadi ini ya output belajar bahasa C sampai 10 kali, tinggal dipanggil doang gitu. Jelas ya, teman-teman. Ini tinggal dipanggil doang nih. Fungsi dari ini. Gitu.
Yang ketiga, buat flowchart dari program di bawah ini, teman-teman. Ini apa nih? Um, luas sih, luas bujur sangkar. Ini saya udah buat flowchartnya. Terus ini deh. Ini flowchart fungsi ya teman-teman. Di sini ada fungsi hitung luas bujur sangkar. Ini argumennya ada integer sisi. Ini tipe fungsinya integer ya. Ini luasnya. Berarti variabel sisinya ini ya, ini fungsi dengan nilai balik nih. Oke, di sini ada fungsi utama mainnya, integer s dan juga luas. Oke, ini dia kita input sisinya sendiri ya teman-teman. Input sisinya yang nanti bakalan dimasukin ke ini sini. Misal sisinya 2 gitu. Sisinya 2. Kita input 2 nih. Nah, ini kan otomatis kan s-nya ini 2 nih. 2 ini akan masuk ke dalam fungsi sini. Nih ya, ini jadi 2, ini maka akan jadi 2. 2 kali 2 4. Ya, return L. Makanya outputnya akan jadi ini 4 ya. Karena 2 kali 2 4. Maka dia akan ini dipanggil fungsinya ya. Luas bujur sangkarnya adalah luas, ya kan? Si luas ini ya hasilnya dari manggil si fungsi ini. Gitu. Flowchartnya gini teman-teman. Yang pertama flowchart dari luas segi panjang ya. Luas bujur sangkarnya. Sini ada preparation tadi, sisi sama L-nya. Kemudian ada proses ya, sisi kali sisi, dan juga ada return L. Ya, kemudian di sini kalian perlu diperhatikan teman-teman, kalau fungsi ini dia flowchartnya ada banyak. Jadi kalau misalkan fungsinya ada 3 gitu kan, fungsi luas, keliling, sama fungsi utama, ya bikin 3 flowchart teman-teman. Karena di sini ada 2, ya kan, fungsi luas sama fungsi utama, maka dia bikin 2 gitu. Ini fungsi utamanya tadi integer s dan luas. Nih apa nih? Ini bukan scan ini sih. Input. Input sisi ya kan. Ini akan ada proses di sini teman-teman. Luas ya, manggil fungsinya. Hitung bujur sangkar ya kan. Gitu. Perlu diketahui teman-teman kalau kotaknya ini tuh dia ini kotak fungsi itu yang ini nih. Ada nggak ya di sini ya? Jadi kotak di dalam kotak teman-teman. Ini ya bukan sih. Nah ini benar teman-teman. Nah ini kotak fungsinya teman-teman. Ya dia akan manggil di sini teks kita luas bujur sangkar. Ini teman-teman. Fungsinya ya, jadi dipanggil gitu. Kemudian bawahnya ada print ya, output gitu. Oke, nggak ada yang masalah. Jadi ini tanda untuk fungsi teman-teman di flowchart. Oke, nice. Selanjutnya ada buat program bilangan Fibonacci. Mantap. Ya, di sini saya akan buat program bilangan Fibonacci. Sebelumnya bilangan Fibonacci itu contohnya ada 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 teman-teman. Oke, di sini berarti deret bilangan aja ya. Integer A, terus saya for sini sama dengan 1 mungkin. Sama dengan 1, di sini A-nya lebih kecil, terus sama dengan 3 aja deretnya.
itu akan min-min. Sini for lagi. B sama dengan 1 mungkin. Sini B kecil sama dengan 1 lagi. Maka B min-min. Sini si out. Bilangan Fibonacci-nya kan tadi kan ada 1, 3, 5, ya kan? 1, 3, 5. Dan kebetulan itu dia termasuk bilangan ganjil, teman-teman. Sini aku mau dari ke 1 aja. Udah ya. Berarti rince. Teman-teman. Ini dia akan gini. Akan bertambah C plus 2 ya. Sama dengan C plus 2. Si out and line. Copy. Sini nggak ada titik komanya dan compile. B-nya itu yang sama dengan 1 berarti, teman. 3 ya, baris kolom. 3, ini B-nya sama dengan 1 aja. Kembali. Oke, seperti ini kurang lebih, teman-teman. Yes. Oke, teman-teman, di sini saya udah buat ulang programnya. Kita coba compile. Compile, teman-teman. Misal input bilangan Fibonacci 1. Maka dia akan 1, teman-teman. Ini penjelasan programnya, ini ada variabel n, F1, F2, nilainya 1, F3 nilainya 0. Sini termasuk bilangan Fibonacci ya, 0, 1 ini. Input bilangan Fibonacci, misal tadi 2 gitu kan. 2 input 1 lebih kecil dari 2. Itu kan 3 gitu, 3. Nah, di sini akan F1 tambah nilai F1-nya itu 1 tambah 0, 1. F2 itu nilainya sama dengan F3 itu nilainya sama dengan F2. 1 ya. F2 nilainya sama dengan F1. Jadi dia akan ngasih out F1-nya, teman-teman. Kita coba ini lagi. Misal 3. 1, 2, 3 gitu, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.